Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jumpa lagi bersama saya Subur Dani, jurnalis Serambi Indonesia, dalam edisi podcast edisi tanggal 15 Februari 2021. Selalu bersama saya saat ini sudah hadir seorang narasumber, Bu Marini, tapi saya sering manggilnya Kak. Di mana beliau sekarang menjabat sebagai anggota Bawaslu Aceh atau lebih dikenal dengan Panwasli ya Kak kalau di Aceh ya. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Masih tetap beraktivitas seperti biasa ya? Alhamdulillah masih. Walaupun belum jelas nih pilkada jadi gitu enggak? Iya, kita masih menunggu aja seperti apa nanti kondisinya. Apakah dilaksanakan ataupun ditunda, kami siap aja. Kalau secara nomenklatur Bawaslu itu sebagai penyelenggara atau pengawas sebenarnya? Penyelenggara kan KPU. Ya, pengawas. Pengawas ya. Pengawas kan lembaga penyelenggara pemilu ada 3 ya. Ada KPU. Mengurus penyelenggaraan pemilu. Ada Bawaslu yang mengurus tentang pengawasan terhadap pemilu. Dan untuk masalah etik ada DKPP. Ini DKPP ini yang membawahi dua Bawaslu dan jadi kerja-kerja kita penyelenggara ini penyelenggara dipantau mereka. Jadi secara etik apakah ini berintegritas atau tidak diawasi di KPP. Oke. Nah, sekarang Kak kesibukan Bawaslu Aceh apa nih Kak selama setahun terakhir ya dalam masa COVID? Meskipun COVID, pandemi COVID ya terutama di Aceh juga ada dan seluruh Indonesia juga bahkan dunia ya. Aceh tidak ada tahapan pilkada di 2020 kemarin. Kan tetapi kerja-kerja untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia secara internal tetap kami lakukan. Selain itu juga peningkatan pemahaman partisipasi masyarakat, terutama pemilih, gerakan relawan, kader untuk bagaimana memahami tentang demokrasi dan pemilu itu tetap kami lakukan. Jadi secara eksternal bagaimana masyarakat paham terhadap kerja-kerja pengawas itu sendiri. Katanya kemarin ada yang disekolahkan ya Kak dari kadernya. Ya alhamdulillah ada berjumlah 17 orang semua ya. Alhamdulillah Aceh itu masuk di 2 gelombang tersebut. Yang terbaik terutama, dan Aceh masuk nomor 2 terbaik di Indonesia untuk mengikuti sekolah kader pengawas partisipatif itu di daerah Pusdarlit di Bogor. Ini udah selesai Kak? Alhamdulillah sudah. Oh berarti dia bergelombang ya, maksudnya ada 2 gelombang ya, tepatnya 2 gelombang. Yang untuk 3 gelombang dilaksanakan 2 kali. Untuk alhamdulillah Aceh itu dapat 2 kali. Beda dengan daerah lain. Padahal daerah lain ada juga yang tidak melaksanakan pilkada, tetapi ya ini dilihat keseriusan dari Aceh sendiri sebenarnya. Meskipun tidak ada pilkada, kira-kira dia kerja apa sih, kerja-kerja pengawas apa yang bisa mengangkat keingintahuan masyarakat. Ya sudah, kita coba melakukan pola sosialisasi yang masif. Salah satunya pertama tidak terhenti harus tetap muka, tapi situasi kita lakukan melalui metode daring. Alhamdulillah kalau untuk Aceh itu agak lumayan banyak ya. Pendaftar aja, calon pendaftar pada saat itu mencapai 800 kurang 9 orang. Itu masih calon pendaftar. Ketika proses verifikasi sendiri berkurang jadi 100. Jadi berjumlah 650 sekian untuk Aceh saja. Terus dari semua kan ada 3 tahapan mereka mengikuti proses sekolah tersebut. Ada proses klasifikasinya. Di tahap pembelajaran awal mereka berinisiasi apakah semangat enggak mengikuti ini. Ternyata dibandingkan daerah lain di Aceh itu yang gugur itu sedikit. Jadi sampai ke tahap ketiga mengikuti ujian secara daring juga itu jumlah lulusan mencapai 537 orang. Total berarti dari 2 gelombang berapa orang? Kalau yang untuk ke nasionalnya 17 orang. Oh 17, tapi kalau yang untuk di Acehnya 500.
Oh berarti dari yang terbaik di Aceh baru dibawa ke Pusdatlit. Ya. Gitu. Jadi ada klasifikasinya, ada yang lulus memuaskan, terus baik, dan dulu tingkatan lulus cukup. Berarti bisa disebut 2020 juga cukup banyak agenda dari Panwasli Aceh. Gitu ya. Kita ada kerjasama dengan kelembagaan perguruan tinggi, diantaranya kalau untuk Pantai Utara Timur ada Unimal. Kerjasama bidang pengawasan atau apa enggak? Terkait bidang-bidang pengawasan itu bukan hanya adanya kan kalau di kampus-kampus itu ada kampus Merdeka sekarang ya. Bagaimana mereka melakukan internship di sini? Ibaratnya ada 2 SKS di luar, itu dikasih ada poin nilainya berapa. Terus kerjasama dalam bentuk kajian-kajian tentang hukum yang kita lakukan. Lain itu juga ada tematik isu KKN. Berarti ini keterlibatan pihak kampus dalam mengawal pilkada sehat, gitu ya, pilkada bersih. Iya, betul. Apalagi kalau untuk masalah-masalah pemilihan kepala daerah, sejauh mana ya in terms ya, maksud saya ketertarikan dari perguruan tinggi sendiri melihat pemilihan kepala daerah ini bagi perguruan tinggi penting atau tidak. Karena menurut kami sangat penting, terutama untuk melakukan pendidikan politik pemilih di kampus supaya nilai hak pilihnya itu bermanfaat. Jadi ketika memilih sesuatu itu tidak hanya asal memilih seperti itu. Jadi pendidikan pemilih ataupun politik di kampus itu harus seringlah menurut saya digiatkan lebih ya. Jadi kampus jangan sensi ya ngomong politik ya Kak ya. Iya. Penting ya seharusnya. Seharusnya penting, karena begini, bukan juga ada khusus orang berpolitik harus disebutkan, tetapi tidak menutupi ruang itu menurut saya. Ruang untuk pembahasan politik itu kan luas ya. Jadi melihat konteksnya hari ini apa sih sebenarnya yang terlihat untuk di Aceh. Jadi nggak usah malu-malu. Saya coba melihat dari sisi negara Amerika saja. Meskipun kita tahu baru-baru terjadi pemilu kemarin mereka juga ada gesekan-gesekan. Tapi ada hal yang cukup diambil nilai positifnya adalah ketika siapapun yang melakukan kontestasi politik dalam pemilihan presiden sekalipun maupun senator sekalipun itu tidak malu-malu untuk para mahasiswanya itu berbicara seperti itu, berbicara di muka umum, dan tetapi juga mungkin mereka sudah dewasa dalam melihat berbagai macam warna politik seperti itu. Jadi kalaupun ada gesekan tidak bisa gesekan seperti itu. Tapi yang jangan menggunakan kampus sebagai panggung politik ya, itu yang salah ya. Itu yang salah. Tapi untuk membuka ruang diskusi itu menurut saya tidak masalah. Oke, banyak berarti kegiatan Bawaslu atau Panwasli yang sudah dilakukan ya Kak selama 2020. Nah ini mengenai pilkada nih Kak, salah satu kerja penyelenggara kan pilkada 2022 yang paling dekat ya kan. Tapi kan sekarang kita tahu di Sedaralun ada persoalan ya di persoalan regulasi di mana meski memang Aceh itu diatur sendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau UPA, tapi ini pusat bersama seluruh stakeholder sedang menunggu revisi UU Pemilu ya Kak, kalau nggak salah. Iya. Bahasanya seperti itu ya. Iya. Nah, Bawaslu sendiri melihat nih Kak, berharap nih. Nah, kalau saya boleh tanya nih, mau di 2022, 23 atau 24 Kak? Ini pertanyaan berat ya sebenarnya. Bagiannya apa seperti ini? Ya. Bagi kami sebagai penyelenggara, terutama dari sisi pengawas, melakukan pengawasan, kami tidak bisa mengatakan bahwa harus 2022 ataupun 2023 sekalipun maupun 2024. Bagi kami, dilaksanakan 2022 maupun 2023 dan 2024 itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Yang jelas adalah terkait regulasinya ini dulu, terutama kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pengambil kebijakan ya, karena ini berkaitan dengan penyelenggaraan ini nanti berjalan apakah lancar atau tidak. Karena kan kepastian hukum itu juga penting. Karena tanpa regulasi kepastian hukum juga tidak bisa jalan. Hal-hal
seperti itu. Jadi kalau seandainya 2022 pun bagi kami, seandainya memang kewenangan itu diberikan kami, ini balik lagi di Aceh juga kan polemik tentang pluralisme ini juga masih terjadi. Kalaupun nanti ada pilkada, pengawas yang mana harus digunakan, apakah di Kamika ataupun dipilih kembali seperti itu. Ini juga masih jadi debatable kan bagi kami ya. Apabila memang dipercayakan di kami dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu Provinsi Aceh ataupun Panwaslu Aceh yang sekarang ini tidak menjadi masalah. Satu sisi adalah efektivitas dan efisiensi dari sumber daya manusia maupun efisiensi dalam bentuk anggaran ini lebih hemat ya menurut kami. Pertama, kesiapan kami. Kalau dulu setiap pilkada itu pengawasnya ad hoc. Jadi selesai dipilih setiap pilkada. Bahkan ketika tahapan sudah berjalan baru dilakukan pemilihan. Malah justru sering terindikasi ada pelanggaran, pengawas nggak ada. Kalau ini seandainya memang kami dipercayakan, ya alhamdulillah kesiapan kami tetap tidak ada masalah. Alhamdulillah 23 kabupaten kota itu sudah permanen, ya. Dan putusan MK, nggak sepertinya putusan MK nomor 4 juga yang ad hoc itu untuk seluruh Indonesia itu sudah sama dengan Badan Pengawas Pemilu secara permanen 5 tahun seperti itu. Karena diindikasikan di pilkada 2020. Selain itu efisiensi dalam bentuk anggaran. Tentunya di kami itu anggaran untuk pembiayaan. Nah, ini otomatis kan sudah dianggarkan oleh APBN ya. Tinggal saja nanti yang perlu dipikirkan bersama adalah kaitannya dengan perekrutan pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, di tingkat kampung atau desa, di tingkat TPS. Nah, jadi kan nggak besar lagi pendanaan ini, seperti itu. Kalau sebentar saya potong. Kalau dulu setiap 5 tahun itu direkrut baik tingkat provinsi hingga kabupaten kan? Kabupaten dan berlakunya cuma setahun kan? Sampai selesai tahapan. Jadi ini dia ada kalau di kecamatan itu kan Panwascam itu biasanya kan bulan tahapan mau pemilihan. Kalau di provinsi kan dari sebelum seperti itu. Tapi kalau nggak salah saya itu hanya pengawas lapangan saja bentuknya, yang di tingkat dari pengawas provinsi, kabupaten, pengawas kecamatan, dan pengawas lapangan. TPS justru nggak ada. Nah, kalau sekarang semua seperti itu. Jadi ini menurut kami efisiensi dari sisi penganggaran lebih bagus dan efektif lagi, dikarenakan hanya memikirkan bahwa anggaran yang perlu diperhatikan adalah dari tingkat perekrutan pengawas ad hoc saja. Itu pun nggak banyak ya kan? Pengawas ad hoc maksudnya di hari pemilihannya? Di hari pemilihan kan TPS-nya. Kalau di hari pengawas kecamatan kan ketika tahapan ini kan harus sudah dipilih mereka seperti itu. Memang kalau kilas balik di pilkada 2017, kebetulan saya ada juga nulis ya, kami baru saja menyelesaikan penulisan evaluasi riset pelaksanaan pilkada 2015-2020. Karena kaitannya di Aceh ada 2017-2018. Paling tidak ini menarik nanti kalau sebenarnya nanti sudah dikasih ada pembelajaran penting sebenarnya yang dapat diambil oleh kawan-kawan, terutama para pengambil kebijakan. Ketika pengawas ad hoc itu dipilih, dia direkrut dan dipilih dilantik pada tahun 2017 pada sebelum tahapan itu sendiri, harus diingat adalah ada 3 daerah lagi pelaksanaan pilkada ini di 2018 saat itu, yaitu Sulu Salam, Aceh Selatan, dan Pidijaya. Jadi ironisnya ketika pengawas pilkada tingkat provinsi selesai 2017, ketika pelantikan gubernur sudah selesai semua, otomatis 3 bulan mereka kan sudah berakhir masa pelaksanaan pilkada 2018.
ini induknya nggak ada yang 3 ini. Oh iya. Jadi rentang kendali itu sangat sulit. Jadi ketika ada pelanggaran terjadi, mau konsultasi kemana, yang di provinsinya udah nggak ada. Otomatis kan harus ke Bawaslu. Jadi ketika itu juga ada Bawaslu juga di sini. Jadi koordinasi hanya Bawaslu, yang di sini hanya bersifat di koordinasi biasa saja. Memang ada kebetulan ada Perbawaslu nomor 3, saya nomor 3 tahun 2016 ya. Itu tentang pola hubungan antara Bawaslu dengan Panwaslu. Jadi kalau hal-hal yang apabila ada didelegasikan, ada mandat yang didelegasikan ke Bawaslu provinsi, misalnya ada PAW, kami melantik ya seperti itu. Kedua tentang retensi arsip seperti itu, dan mandat lainnya yang diberikan oleh Bawaslu. Jadi sebenarnya hal-hal krusial pada saat ketika 3 daerah ini melaksanakan, yang di provinsi tidak ada, ini agak kesusahan ketika mau melakukan BIMTEK, pelaksanaan anggaran pemilu, nggak ada induknya ya? seperti